Pernah nggak kamu merasa tiba-tiba lemas banget pas hidup lagi runyam? Padahal cuma rebahan seharian, tapi rasanya kayak habis lari 10 km. Kalau kamu pernah ngerasain itu, kamu nggak sendirian. Dari sisi neuroscience, kita sudah tahu, ini karena otak sedang dalam mode darurat. Tapi ada satu perspektif menarik dari Dr. David R. Hawkins, seorang psikiater yang memetakan kesadaran manusia dalam skala energi. Menurut Hawkins, setiap emosi dan kondisi pikiran punya frekuensi energi yang berbeda. Dan ketika kita lagi punya masalah berat, biasanya kita jatuh ke level energi yang rendah. Nah, di video ini kita bakal nyambungin dua hal itu. Apa yang terjadi di otak kita, dan kenapa itu terasa seperti energi kita kosong menurut peta kesadaran Hawkins. Bukan sekedar lelah biasa. Hawkins membuat skala kesadaran dari 0 sampai 1000. Di bawah 200, itu adalah level di mana energi mulai terasa berat, sempit, dan melemahkan. Contohnya apathy, 50. Putus asa, gak punya harapan. Grief, 75. Duka, sedih mendalam. Fear, 100. Ketakutan, cemas. Desire, 125. Keinginan yang membara tapi terasa gak cukup. Anger, 150. Marah, frustasi. Pride, 175. Gengsi, merasa paling benar. Nah, coba perhatikan. Waktu kita lagi punya masalah besar, bukankah kita sering ada di wilayah-wilayah ini? Cemas berlebihan, sedih yang gak kelar, marah sama keadaan, atau bahkan merasa hidup gak berarti. Hawkins menyebut ini sebagai energy attractor fields yang rendah. Kita seperti tersedot ke frekuensi yang membuat kita terasa berat. Dari sisi neuroscience, ini sesuai banget. Saat kita di fear atau apathy, amigdala aktif terus, korteks prefrontal mati gaya, dan energi tubuh habis untuk mode darurat yang gak produktif. Jadi, perasaan lemas itu bukan cuma perasaan, itu memang kondisi biologis yang paralel dengan frekuensi kesadaran yang rendah. Kenapa kita gak bisa naik level begitu saja? Pernah dengar saran kayak, coba lihat sisi positifnya, atau bangkit dong, jangan lemah. Tapi kok rasanya sulit banget ya? Menurut Hawkins, kita nggak bisa melompat dari level fear langsung ke courage 200 dengan paksaan, karena setiap level punya daya rekat sendiri. Dari sisi otak, ini mirip dengan neuroplastisitas. Saat kita lama di level rendah, jalur saraf yang aktif adalah jalur stres, ruminasi, dan ketakutan. Otak jadi terlatih untuk tinggal di sana. Courage, level 200, adalah titik balik dalam peta Hawkins. Disinilah energi mulai terasa ringan, ada keberanian, penerimaan, dan kewajaran. Tapi untuk mencapai itu, kita butuh proses, bukan paksaan. Disinilah neuroscience setuju, kita butuh intervensi kecil yang konsisten untuk menenangkan amigdala dan mengaktifkan ulang korteks prefrontal. Begitu otak mulai tenang, kita secara alami bisa naik ke level energi yang lebih tinggi. Tanda-tanda kita ada di level rendah dan itu wajar. Hawkins menggambarkan karakteristik setiap level. Misalnya, fear, 100. Dunia terasa menakutkan. Masa depan kelam. Otak kita ada dalam mode hypervigilance. Detak jantung meningkat. Energi terkuras. Apathy, 50. Rasa hampa, gak punya motivasi. Ini mirip dengan kondisi anhedonia yang kita bahas sebelumnya. Dopamin mati, gak ada rasa senang. Kalau kamu ngerasain ini, itu bukan berarti kamu gagal. Justru ini adalah sinyal bahwa sistem saraf dan kesadaranmu sedang berusaha bertahan. Hawkins bilang, setiap orang akan naik turun levelnya tergantung kondisi hidup. Yang penting bukan menyangkal, tapi mengenali dan memproses dengan cara yang sehat. Bagaimana cara menaikkan energi secara neuroscience dan energetik? Kita gabungin dua pendekatan. 1. Menenangkan amigdala sama dengan membuka pintu ke level yang lebih tinggi. Teknik grounding 5-4-3-2-1 menurunkan aktivitas alarm otak. Napas dalam, gerakan ringan, atau sekedar menyentuh sesuatu yang dingin atau hangat. Hawkins juga menyebut bahwa keberanian, courage, dimulai ketika kita berani berhenti melawan keadaan dan mulai menerima. Dalam neuroscience, penerimaan, acceptance, menurunkan resistensi emosional dan menstabilkan kortisol. Mengubah pola pikir bukan dengan paksaan, tapi dengan getaran yang lebih tinggi. Hawkins menyarankan untuk mengakses level di atas, misalnya dengan membaca hal-hal yang membangkitkan willingness 310, atau reason 400, atau sekedar berada di dekat orang yang tenang.
Dalam neuroscience, ini disebut emotional contagion dan neuroplasticity through exposure. Saat kita secara konsisten terpapar pada konten, orang, atau lingkungan yang lebih tenang, otak mulai membentuk jalur baru yang lebih stabil. Tidur dan pemulihan fisik. Kita sudah bahas pentingnya tidur untuk membersihkan otak. Hawkins juga menyoroti bahwa level energi rendah sering disertai dengan kelelahan fisik yang nyata. Memulihkan fisik adalah bagian dari memulihkan kesadaran. Energi lemah bukan akhir segalanya. Yang menarik dari peta Hawkins adalah setiap level punya potensi untuk naik. Bahkan di titik terendah sekalipun, ada celah untuk bergerak. Dalam neuroscience, ini sama seperti prinsip neuroplastisitas. Otak bisa berubah, dan pola lama bisa digantikan dengan pola baru. Jadi, kalau kamu lagi merasa lemas banget, putus asa, atau nggak punya tenaga untuk melakukan apapun, itu bukan karena kamu lemah. Itu karena kamu sedang berada di level energi yang memang melelahkan, dan otakmu sedang bekerja ekstra keras untuk sekedar bertahan. Memahami fenomena ini dari dua sisi, neuroscience dan peta kesadaran Hawkins, membantu kita untuk nggak menyalahkan diri sendiri. Energi lemah saat dilanda masalah adalah respons yang alami, baik secara biologis maupun energetik. Langkah pertama untuk bangkit bukan dengan memaksakan diri jadi kuat dalam semalam, tapi dengan mengakui kondisi, memberi ruang pada diri sendiri, dan melakukan langkah kecil yang menenangkan sistem saraf. Dari situ, secara perlahan, energi akan kembali naik dengan sendirinya. Kalau kamu merasa video ini membantu, jangan lupa like dan share ke teman yang mungkin sedang butuh perspektif baru tentang apa yang sedang ia alami. Ada yang pengen cerita pengalaman atau bertanya soal level energi Hawkins? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.